Sekampus kembali lagi di USU Inovasi Berkarya dalam Kerja Nyata. Hari ini kita kedatangan tamu yang sekarang lagi banyak dibincangkan oleh banyak orang. Sebelumnya kawan sekampus pasti sudah sering mendengar kata literasi. Nah, tamu kita hari ini adalah seorang pendiri komunitas literasi di Kota Medan, yaitu komunitas Ngobrol Buku, yang merupakan sebuah komunitas tempat berkumpulnya para pegiat literasi dan tokoh-tokoh aktif sastra yang berfokus untuk membahas buku dan mendekatkan sastra kepada masyarakat Kota Medan. Pasti masih banyak di pikiran kawan-kawan sekampus pertanyaan untuk narasumber kita ini. Jadi langsung aja kita tanyakan kepada Kak Aika-nya langsung. Kakak bisa kenalkan dulu nama kakak. Hai semuanya, kawan sekampus. Perkenalkan, aku Eka Dalanta. Aku salah satu pendiri dari Ngobrol Buku. Itu dulu mungkin Gigi. Oh, iya. Jadi kakak bisa perkenalkan pendiri latar belakang dari Ngobrol Buku itu atau pendirinya? Oke. Aku mau kenalkan dulu tentang Ngobrol Buku kepada kawan-kawan sekampus. Jadi Gigi, Ngobrol Buku itu adalah sebuah komunitas kecil di Kota Medan yang komunitas ini diisi oleh orang-orang yang mencintai sastra Indonesia. Jadi basicnya kami memang sastra Indonesia khususnya ya. Walaupun mungkin ada satu dua yang latar belakangnya bukan sastra Indonesia, tapi kami semuanya mencintai sastra Indonesia. Jadi komunitas Ngobrol Buku ini didirikan di Mei 2020. Waktu itu ada 5 orang, kami pendirinya ada 5 orang, salah satunya aku, ada lagi Bang Juendri Caniago, ada Alda Musi, kemudian ada Titan Sadewo dan ada Dian Nangin. Jadi berlima kami punya satu gagasan bagaimana supaya orang-orang merasa asik membicarakan sastra Indonesia, karena kan kesannya kalau ngomongin sastra itu orang berpikir berat gitu, ribet gitu kan ya. Padahal sebenarnya membicarakan sastra itu penting gitu. Membicarakan sastra itu sebenarnya bisa menyenangkan gitu. Jadi kita pengen ngajak orang-orang, ayo kita ngomongin sastra. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin sastra, kita akrab dengan sastra, kita akan menjadi orang-orang yang punya rasa empati gitu. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa menghargai orang lain, memanusiakan manusia gitu. Jadi kita pengen ngajakin masyarakat luas, khususnya anak-anak muda. Jadi kita memang targetnya anak-anak muda, kayak kawan-kawan sekampus ya. Jadi kawan-kawan sekampus semuanya supaya akrab dengan sastra. Jadi waktu itu kita mulai dengan memperkenalkan sastra itu lewat sosial media gitu. Karena kan anak muda akrab dengan sosial media. Dan sosial media yang kita pilih tentu saja Instagram. Karena kan anak muda itu asiknya main Instagram gitu. Mungkin kedepannya ada di TikTok mungkin ya. Bisa jadi. Tapi kami belum ke sana. Untuk sekarang masih fokus ke Instagram. Instagram. Jadi anak-anak muda melihat siaran langsung, kita ngobrolin sastra Indonesia. Terus juga kita itu punya tagline, mengenal hasanah sastra Indonesia. Jadi orang-orang bisa tahu ternyata sastra kita itu kaya gitu. Makanya yang menjadi narasumber di Ngobrol Buku itu beragam, nggak hanya penulis gitu ya. Jadi yang kita undang ngobrol di Ngobrol Buku itu, kita adain ngobrol itu di setiap Jumat malam pukul 20 di Instagram @ngobrol_buku. Jadi kawan-kawan sekampus bisa lihat nanti ya. Nah, di sana follow guys. Ya. Jadi di sana kita ngobrolin sastra, narasumbernya macam-macam. Ada guru, ada dosen, ada mahasiswa juga. Gigi juga kalau nanti mau ngobrolin sastra bareng kita boleh. Terus pernah dosen, tadi dosen udah ya. Pernah dokter juga, fotografer, videografer, bahkan penulisnya langsung. Misalnya penulis-penulis udah nasional misalnya yang mungkin pembaca sastra udah familiar, kita pernah ajak juga hadir di Ngobrol Buku, misalnya Bang Aan Mansur gitu ya, atau ada beberapa nama lagi yang kita udah ajakin hadir di Ngobrol Buku. Itu perkenalan awal Ngobrol Buku. Jadi meluas sekali ya kakak, itunya untuk partnernya itu banyak gitu Kak. Benar. Bukan mahasiswa saja, tapi bukan dosen aja, bukan yang anak sastra juga bukan. Benar. Pokoknya keseluruhan. Iya, kita terbuka untuk semua orang gitu. Menarik sekali Kak. Jadi tapi bentar. Kalau tadi awalnya kita berdirinya 5 orang pendiri, kalau sekarang udah ada 6 orang yang terlibat gitu. Nambah 1 berarti Kak? Iya. Jadi ini kan udah lama juga baca buku. Event paling terbesar dalam waktu dekat ini atau ada event sendiri yang Kak Eka buat, apa Kak itu? Oke. Kalau Ngobrol Buku sejak awal berdiri di Mei 2020 itu sampai sekarang
berarti sudah lebih dari 3 tahun ya, lebih dari 3 tahun setengah gitu. Nah sepanjang 3 tahun setengah tersebut kita udah ngobrolin sastra Indonesia itu lebih dari 180 buku. Jadi karena kita kan setiap minggu, setiap pekan gitu, Jumat malam kita ngobrolin satu karya sastra. Sekarang totalnya udah 180 lebih dan syukurnya ya, alhamdulillah gitu, puji Tuhan gitu kan, kita konsisten melakukan pekerjaan tersebut gitu. Yang itu yang aku pikir luar biasa gitu, kita bisa konsisten ngobrolin itu selama 3 tahun setengah, nggak pernah absen, nggak pernah bolong, kecuali misalnya pas lagi hari raya gitu, misalnya ada Lebaran, Natalan, Tahun Baru gitu, itu baru kita absen. Tapi kalau enggak, kita terus gas gitu. Itu kupikir hal yang luar biasanya gitu. Tapi mungkin kalau ditanya event spesifik lagi yang ngobrol buku lakukan, karena selain online tadi, kita juga ada offline-nya. Kita offline itu setelah pandemi ya, setelah pandemi artinya kita bisa bertatap muka lagi gitu kan. Karena sudah bisa bertatap muka, kita bikin kegiatan daringnya, luringnya juga gitu. Jadi itu kita lakukan 1 atau 2 bulan sekali. Jadi kita pilih satu karya sastra, kita ajakin teman-teman para pembaca sastra untuk diskusi bareng-bareng gitu. Itu kupikir yang menyenangkan juga. Untuk offline-nya sendiri kita sudah ngobrolin mungkin lebih dari 15 kali ya sepanjang 3 tahun tersebut, dan pasca pandemi tentunya, karena waktu pandemi kan kita nggak boleh ketemu, kita jaga jarak ya. Benar kan. Dan satu lagi yang paling fenomenal kupikir ya, setelah mungkin agak lama ya tidak ada kegiatan-kegiatan sastra yang cukup ramai menghadirkan orang banyak, apalagi di Kota Medan ya, pasca pandemi juga gitu. Waktu itu kita bikin perayaan 101 Hairil Anwar bekerja sama dengan Medan Art House waktu itu ya. Jadi ngobrol buku menggagas acara tersebut bersama Medan Art House. Kita bikin perayaan 101 Hairil Anwar. Itu di bulan Juli yang lalu, karena dalam rangka merayakan ulang tahun Hairil Anwar yang ke-101. Dia kan salah satu penyair besar dari Kota Medan gitu. Jadi kita rayakan. Waktu itu senangnya karena melibatkan sangat banyak kawan-kawan pencinta sastra dan penggiat sastra di Kota Medan. Bahkan lintas ini juga ya, lintas bidang juga gitu. Maksudku ada yang anak teaternya juga gitu, ada yang musikalisasi puisi, ada yang baca puisi gitu. Itu semuanya hadir, tapi tetap ada kegiatan ngobrol bukunya. Kita ngobrolin juga waktu itu salah satu buku kumpulan puisi Hairil Anwar, judulnya aku kok lupa ya judulnya ya. Nah, tapi salah satu karya Hairil Anwar bukunya itu kita bahas waktu itu. Gitu, itu yang sudah pernah kita buat. Aduh, itu event terbesar dalam waktu dekat. Bukan, itu sudah lewat. Tapi kalau yang waktu dekat, ngobrol buku masih event-event rutinnya. Tapi kalau aku sendiri misalnya juga karena keaktifan di ngobrol buku juga, aku pikir ya orang melihat konsistensi di ngobrol buku. Tahun ini aku dipercaya sebagai salah satu kurator untuk Bali Gay Writer Festival. Jadi ada satu event untuk penulis namanya Bali Gay Writer Festival 2023. Jadi di sana aku menjadi salah satu kurator yang mengurasi kawan-kawan emerging writer yang mendaftar gitu ya kan ya. Dan itu akan diadakan di bulan ini. Di bulan ini di Bali Gay tentunya gitu, di akhir bulan nanti. Itu mungkin yang paling terdekat, dan ngobrol buku juga terlibat di sana. Aku sebagai kurator dan ada beberapa kawan yang akan menjadi moderator di kegiatan tersebut. Kita juga supporting lah untuk event tersebut gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Kak, sebagai komunitas literasi, apakah Kakak dan teman-teman berikan sebuah karya tulisnya? Apa karya tulis yang sudah Kakak berikan sebagai kawan literasi? Oke, kami di ngobrol buku karena memang basicnya itu penulis ya, kebanyakan itu penulis ya. Ya bisa dibilang semuanya penulis. Jadi 5 pendirinya itu memang penulis, yang satu juga suka dengan sastra gitu. Sekarang kita ada 6 orang dan semuanya ini latar belakangnya memang menulis gitu. Kalau misalnya Aldah Musi, dia juga selain menulis dia juga aktif di penerbitan. Dia punya satu penerbitan di Kota Medan, dan penerbitannya itu konsen untuk sastra juga gitu. Kemudian ada Dian Nangin juga seorang cerpenis, dia menerbitkan buku kumpulan cerpen. Kemudian ada Titan Sadewo itu dia juga seorang penyair, dia juga sudah nerbitin buku kumpulan puisinya. Kalau aku ada juga buku cerpen antologi bareng kawan, tapi aku juga nulis, banyaknya itu nulis
masih banyak pekerjaan sih sebenarnya gitu. Tapi basicnya ini semuanya adalah penulis dan mencintai karya sastra. Dan kedepannya mungkin kita juga punya goals lain, misalnya kita mungkin bikin karya bareng gitu. Itu tentu ada kemungkinan seperti itu. Menarik sekali ya Kak, kalau seandainya bergabung dalam satu kerja itu sangat menarik. Berarti kita akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau masih planning aja? Belum direncanakan untuk waktu dekat, tapi tentu ada perencanaan misalnya kemarin Alda juga ngajakin gimana kalau kita bikin kumpulan cerita perempuan-perempuan penulis di Medan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sedang kita jajaki dan ngelihat apakah itu mungkin dilakukan di tahun depan. Kalau tahun ini mungkin sudah sangat sempit waktunya ya. Jadi kita mungkin akan proyeksi di tahun depan. Wah, menarik sekali. Sebagai komunitas ngobrol buku, tentu Kakak telah membaca dan banyak bacaan buku yang sudah Kakak baca. Yang paling menarik itu bagi Kakak yang mana judulnya? Ini pertanyaannya sulit sebenarnya. Karena coba kalau kawan-kawan bayangkan di ngobrol buku aja kita sudah ngomongin lebih dari 150 karya sastra. Dan tentunya yang kita obrolkan itu adalah buku yang kita kurasi. Kita nggak sembarang pilih. Artinya buku yang dipilih itu adalah buku yang kita anggap menarik. Nah, kalau ditanya buku yang sangat berkesan, semuanya berkesan sih ya, banyak berkesannya. Cuman tentu ya di antara buku-buku yang kita baca itu ada buku-buku yang sangat membekas di hati gitu, atau itu karena ditulis oleh penulis favorit gitu. Misalnya ya, kalau berangkat dari pengalaman masa kecilku, kadang kan kita tumbuh mencintai sesuatu itu dari kecil gitu. Benar. Nah, aku juga kan kecintaan kepada membaca itu dimulai dari kecil gitu. Jadi itu nggak bisa dilupakan menurut aku ya, itu akan selalu membekas. Dimana waktu kecil misalnya bapak memperkenalkanku kepada buku-buku cerita anak, itu kupikir hal yang nggak akan pernah aku lupakan, buku-buku cerita anak tersebut. Makanya sampai sekarang pun aku tetap membaca buku cerita anak. Dan satu yang paling membekas waktu itu bapak ngasih satu buku cerita judulnya Tara Anak Tengger. Nah, itu buku cerita anak, sebenarnya ceritanya sederhana tentang seorang anak di Gunung Bromo gitu kan ya. Tapi itu karena sangat membekas di hatiku, sampai sekarang aku nggak akan lupa. Makanya sampai aku dewasa pun aku cari lagi buku itu, karena pasti udah hilang kan. Aku cari lagi di marketplace, akhirnya nemu dan aku baca ulang gitu. Itu salah satu bukunya. Tapi buku-buku lain yang sangat berkesan dan membekas karena kita ngomongin sastra Indonesia ya. Tentu buku-buku dari penulis favoritku juga, misalnya buku karya Ayu Utami judulnya Saman. Itu kan salah satu buku yang punya peran penting juga di peta sastra Indonesia. Dia buku yang ditulis oleh penulis perempuan dan berbicara tentang tahun 98 waktu itu. Jadi satu tonggak juga untuk sastra Indonesia. Itu sangat berkesan buatku. Kemudian mungkin buku-buku dari penulis favoritku Mas Seno Gumira Aji Dharma, karena menurutku membaca buku-bukunya itu membuatku ya makin cinta juga sama sastra Indonesia gitu. Jadi buku-buku mereka sangat membekas buatku. Begitu Gigi. Menarik sekali. Setelah ngomongin beberapa hal dari komunitas ngobrol buku ini Kak, mungkin saya ingin tahu juga rencana apa ke depannya yang pengen Kakak buat untuk ngobrol buku ini? Rencana untuk ngobrol buku ya, yang pasti nih ya, kita pengen ngobrol buku terus konsisten, ngobrolin sastra Indonesia, pengen ngajakin lebih banyak orang lagi terlibat, bekerja bareng-bareng gitu. Kalau selama ini kita udah ngajakin kawan-kawan pembaca, terus juga kita sudah dapat dukungan dari beberapa penerbit ya. Misalnya kalau kita ngobrolin satu buku, ada beberapa penerbit yang sudah support misalnya dengan mengirimkan buku juga gitu kan. Ya harapannya ke depan nanti ngobrol buku bisa lebih banyak lagi ngobrolin sastra, terus mungkin bisa bikin event sastra yang melibatkan lebih banyak orang gitu di Kota Medan, dan bikin sastra di Kota Medan itu lebih bergairah. Dan harapannya juga dengan adanya ngobrol buku itu makin banyak penulis-penulis muda yang lahir gitu dan tumbuh. Dan mungkin nanti kawan-kawan sekampus gitu kan ya juga ketika dengerin obrolan di ngobrol buku gitu juga tertarik untuk menulis karya sastra. Jadi harapannya kedepannya seperti itu, kita bikin event sastra yang melibatkan banyak orang dan mendorong lahirnya lebih banyak penulis dari Kota Medan. Karena kita tahu nggak, sebenarnya Medan ini di tahun 60-an sampai tahun 80-an itu
bahkan ya di tahun zaman sebelum kemerdekaan sangat banyak penulis-penulis yang itu lahirnya dari kota Medan gitu. Sebut beberapa nama. Ya, iya. Banyak sekali yang ada di sastra Indonesia yang mungkin waktu SD kita baca. Katakanlah Hamka misalnya, Armin Pane, Sanusi Pane, Hairil Anwar sendiri gitu, Iwan Simatupang, itu semua dari Sumatera Utara kan gitu. Dan ya harapannya juga semangat itu tetap ada buat generasi-generasi masa depan gitu. Untuk menurut kakak, untuk para kami mahasiswa ini, buku apa yang menarik yang bikin kami jadi suka membaca juga? Menurut kakak buku apa tuh? Oke, kalau ditanya buku apa sih yang bikin kami semangat membaca, tertarik membaca, karena kan setiap orang tentu beda-beda ya, beda-beda ketertarikannya, beda-beda interestnya gitu. Jadi kalau menurut aku, kalian cari buku yang kalian suka apa aja gitu. Kalau udah ketemu satu buku yang kalian suka, ya udah baca aja, nanti akan terus berkembang kok. Kalian nggak akan merasa cukup gitu. Misalnya udah ketemu satu buku yang kalian suka, nggak akan cukup berhenti di buku itu saja, itu akan terus berkembang. Tapi aku merekomendasi beberapa buku sebenarnya buat kawan-kawan. Itu mau sekarang atau nanti nih? Boleh, sekarang aja. Pasti juga banyak para mahasiswa yang pengen tapi masih bingung tuh Kak mau beli yang mana gitu. Buat kawan-kawan mahasiswa mungkin aku merekomendasi beberapa buku yang aku pikir penting ya buat mahasiswa, karena kan mahasiswa itu identik dengan intelektualitas tentunya ya. Mahasiswa itu juga kita tahu kalau 2030, 2040 nanti Indonesia kan bonus demografi. Artinya kan anak-anak muda semua yang akan ambil peran. Jadi memang ya aku pikir penting membaca karya-karya sastra yang membuat kita semua punya rasa kepekaan tersebut. Aku merekomendasi misalnya kalau sastra Indonesia itu bisa baca Laut Berceritanya karya Leila S. Chudori ya. Itu ngomongin 98 gitu dan bikin kita ngerti sebenarnya situasi politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Jadi aku merekomendasi buku itu satu. Kemudian kalau dari luar misalnya aku rekomendasi Animal Farm-nya George Orwell. Ini buku yang sederhana, tipis-tipis aja sebenarnya. Dia kayak fable, jadi dia menggunakan tokoh-tokoh itu hewan-hewan gitu. Jadi namanya juga Animal Farm kan gitu. Jadi tokoh-tokohnya hewan-hewan gitu. Tapi itu ngomongin isu politik sebenarnya, kritik politik sebenarnya terhadap pemerintahan, karena George Orwell dari Inggris, jadi ngomongin kritik politik pemerintahan pada masa itu, dan itu tetap relevan sampai sekarang. Kita jadi tahu juga sebenarnya bagaimana orang-orang misalnya ketika melakukan pemberontakan gitu ya, tapi ternyata ketika sudah mendapatkan kekuasaan bisa balik menjadi penindas gitu. Jadi mahasiswa kan sekarang jadi agen yang mengadakan perubahan. Tapi nanti ketika berada di posisi itu jangan jadi penindas lagi dong gitu. Jadi pesannya jadi pesannya kuat sekali di buku itu gitu. Menarik sekali. Mungkin dua itu dulu yang aku rekomendasi buat kawan-kawan mahasiswa untuk baca. Ini Gigi tengok-tengok kakak kan bawa buku. Buku apa sih yang kakak bawa hari ini? Ada? Oke. Aku bawa sebenarnya banyak buku yang aku bawa, tapi ini buku yang sedang aku baca. Ini aku baca namanya Namaku Alam karya Mbak Leila S. Chudori juga. Ini sebenarnya spin-off dari novel Mbak Leila Juga Pulang. Kebetulan aku lagi baca buku ini, jadi aku bawa sambil duduk bisa sambil baca buku. Ini bukunya. Ini kemarin ini baru terbit sebenarnya ya. Baru terbit tapi udah berapa kali cetak ulang. Dan waktu itu aku dapat buku ini dipersembahkan sama penerbit, jadi penerbitnya ngirim ke aku waktu itu gitu. Jadi aku senang dan langsung pengen baca deh gitu. Cuman aku bacanya juga agak berhenti karena ada part-partnya yang rasanya nggak tahan, karena ini ngomongin momen 65 di Indonesia, dan ada momennya yang ngerasa kok pedih banget ya gitu. Jadi aku butuh waktu jeda untuk bacanya, tarik nafas dulu gitu. Ini ada yang lain lagi sih Gigi. Ini ada Bukan Pasar Malam, ini karya Pramudia Anantatur. Sebenarnya aku juga rekomendasi ya tetraloginya Pramudia, tetralogi Buru. Tapi untuk bawa mungkin agak berat karena 4 buku dan tebel-tebel. Jadi aku bawa yang ini Bukan Pasar Malam, ini tipis. Dan ini salah satu karya terbaik Pram juga menurutku. Idenya, kemudian pesannya, dia ngomongin bahwa hidup kita ini bukan kayak pasar malam. Kita nggak datangnya beramai-ramai, tapi kita datangnya sendiri-sendiri, pulangnya juga sendiri-sendiri gitu. Jadi ya kita yang bertanggung jawab sama hidup kita sendiri, kita yang tahu hidup kita mau gimana gitu. Sama aku bawa ini juga Saksi Mata dari penulis favoritku Seno Gumira Aji Dharma.
Seno Gumira Aji Dharma ini seorang jurnalis dulu ya. Dia jurnalis, dia editor untuk sebuah majalah ketika peristiwa Timur Timur terjadi, konflik Timur Timur, waktu Timur Timur mau pisah dari Indonesia, dan dia editor. Jadi pengalaman teman-temannya di lapangan, reportase di lapangan itu dia tulis menjadi cerita pendek. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa sih konflik yang terjadi, konflik berdarah yang terjadi di Timur Timur pada masa itu, buku ini mencatat peristiwa tersebut sebagai sebuah fiksi, tapi tentu walaupun sebagai karya sastra dan fiksi, dia berangkat dari kisah nyata. Jadi tetap kita bisa lihat seperti apa peristiwanya. Begitu Gigi. Ada lagi? Mau lagi? Gak usah ya? Ya. Oke Kak, oke. Bagus-bagus semua ya Kak, buku yang Kakak bawa sangat menginspirasi juga untuk kita semua. Bisa untuk kita baca juga ya Kak? Benar, Gigi juga nanti baca. Baik, coba nanti saya baca juga Kak. Pertanyaan terakhir ini Kak, boleh saya tanyakan, kenapa Kakak apa alasan dari diri Kakak sendiri kenapa suka sekali untuk membaca buku itu Kak? Oke, ini pertanyaan terakhir ya? Iya. Kenapa aku suka baca buku? Tentu seperti yang aku bilang tadi ya, kebiasaan itu tumbuh dari kecil gitu. Kecintaan itu tumbuh dari kecil. Aku sudah dari kecil itu diajarin sama bapak sebenarnya membaca buku, terbiasa duduk bareng dengan bapak baca koran, aku baca buku. Kadang-kadang dia ngajak diskusi apa yang dia baca di koran gitu kan. Jadi itu sudah terbangun, tapi tentu juga kecintaan itu tumbuh karena aku menikmatinya. Kalau baca buku itu aku ngerasa aku nggak pernah sendiri gitu. Ketika membaca buku aku selalu merasa punya teman gitu, ada yang bercerita ke aku gitu, banyak kisah yang bercerita ke aku gitu. Jadi kalau misalnya lagi sendiri, lagi nunggu, lagi bengong gitu, ya baca buku kupikir adalah sesuatu yang bisa menemaniku. Aku serasa punya kawan gitu, dan kisah-kisah itu selain menemaniku, tentu juga dengan latar belakangku anak sastra dan pekerjaanku sebagai penulis, ya aku perlu dengan kebiasaan itu gitu. Kalau aku menulis tentu aku butuh banyak referensi, dan itu bisa aku peroleh dengan banyak membaca begitu. Baik nih Kak, boleh dong sedikit kata motivasinya untuk kawan sekampus yang hari ini menonton acara kita ini? Oke. Buat kawan-kawan sekampus, mungkin kalau ditanya motivasi agak gimana ya, agak ya begitulah ya, tapi nggak apa-apa. Aku mau bilang ke kawan-kawan sekampus, kalau buku itu ya, dari pengalamanku bahwa buku itu adalah kawan yang paling setia, kawan yang nggak pernah berkhianat. Jadi kalau kawan-kawan ingin punya kawan yang setia yang nggak pernah berkhianat, akrablah dengan buku, bacalah buku. Begitu nih. Tuh kawan sekampus. Jadi bisa untuk kalian yang belum untuk menyukai buku, atau juga kalian yang sudah suka sama buku, bisa untuk singgah ke Instagram dari Ngobrol Buku. Ya, itu apa Kak Instagramnya? Ya, kawan-kawan bisa main ke Instagram Ngobrol Buku, @ngobrol.buku, @ngobrol.buku ya. Itu di setiap Jumat malam pukul 8. Kami menunggu kawan-kawan semuanya untuk datang, gabung, kita ramein. Gigi juga ramein ya. Iya, benar tuh Kak. Jadi jangan lupa di-follow, terus coba diikutin acaranya karena itu sangat menarik dan inspirasi kita semua. Jadi boleh Kak kita tagline-nya dari ini USU Inovasi kita? Ayo. USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.